Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Alwi Ramadhani, saya dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Uh, Anggota dari kelompok kami sendiri ada Naufal Alwi Ramadhani, lalu ada Ayub Alansor, dan Yesaya Rudolf Susanto. Nah, pengertian. Mesin Turing mirip dengan automata, bus dan automata. Keduanya memiliki mesin keadaan sebagai komponen sentral. Keduanya memiliki penyimpanan tambahan. Mesin Turing menggunakan pita yang sebenarnya tidak terbatas di kedua arah. Pita tersebut terdiri dari serangkaian kotak yang masing-masing dapat menampung satu simbol. Kepala pita atau kepala baca tulis dapat membaca simbol dari pita, menulis simbol ke pita, dan bergerak satu kotak ke salah satu arah. Lalu ada dua jenis mesin Turing, yaitu deterministik dan non-deterministik. Untuk sejarahnya sendiri, mesin Turing itu diperkenalkan oleh Alan Turing. Pada tahun 1936, konsep ini lahir dari upaya Turing untuk menjawab pertanyaan fundamental tentang batas-batas kemampuan komputasi. Mesin Turing berfungsi sebagai model sederhana untuk menggambarkan proses komputasi, terdiri dari pita-pita tak terbatas, kepala baca tulis, dan unit kontrol. Konsep ini tidak hanya menjadi dasar teori komputasi modern, tapi juga menginspirasi pengembang komputer digital dan membuka jalan bagi penelitian dalam bidang kecerdasan buatan. Dengan mesin ini, kita dapat memahami kemampuan dan keterbatasan komputasi, serta merancang algoritma yang efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah. Untuk komponen-komponennya sendiri terdapat 3 komponen, yaitu pita atau tape. Pitanya tak terbatas yang terbagi dalam sel-sel. Setiap sel berisi simbol, dapat dibaca dan ditulis. Lalu ada kepala baca atau tulis, dapat membaca simbol dari pita, dapat menulis simbol ke pita, dan dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Dan yang terakhir ada tabel instruksi, berisi aturan transisi penentu perilaku mesin. Lalu terdiri dari status saat ini, simbol baca, simbol yang ditulis, arah pergerakan, dan status berikutnya. Lalu ada beberapa tapel, yaitu ada 7 tapel dari mesin Turing itu sendiri, yaitu yang pertama key, yaitu beberapa set keadaan atau state, lalu ada input alfabet, ada tape alfabet, lalu ada fungsi partial transisi, ada initial state, blank, dan final state. Lalu proses kerjanya ada 3 serangkaian proses kerja, yaitu mesin memulai dalam keadaan awal, lalu ada membaca simbol pada posisi kepala saat ini, lalu berdasarkan status baca dan simbol yang dibaca untuk menulis simbol baru, mengubah status, dan memindahkan kepala. Lalu ada langkah-langkah komputasinya sendiri. Yang pertama inisialisasi, yaitu set status awal, posisikan kepala di awal input, dan siapkan pita dengan input. Untuk proses eksekusi sendiri terdapat baca simbol, konsultasi tabel instruksi, lakukan aksi yang sesuai, lalu ulangi sampai mencapai status akhir. Di sini ada algoritma sederhana. Mesin ini akan mematch, yaitu mencocokkan bentuk A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih dari sama dengan 0. Dengan Q1 adalah satu-satunya final state, dan Q4 menyajikan error state. Di sini ada gambarnya. Untuk cara kerjanya di sini, yang pertama itu kita move all the way to the left, yaitu kita menarik ke input paling kiri, yaitu di sini ada A, lalu kita hapus A, lalu kita pindah ke input paling kanan yaitu B, lalu kita hapus B, lalu kembali lagi ke input sebelah kiri yaitu A, lalu hapus A, dan kembali lagi ke B, hapus B. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh penggunaan mesin Turing pada masalah komputasi. Yang pertama itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Di sini ada misal pakai simbol pagar dari 2 bilangan pada pita. Misal inputnya itu 3 bagian pita terus underscore terus 2 pita, outputnya jadi 5 pagar. Atau itu sama dengan 3 plus 2 itu sama dengan 5. Seperti selanjutnya juga pengurangan
5 pagar underscore 3 pagar itu 5 kurangi 3 sama dengan 2, dan selanjutnya juga ada yang perkalian. Oke, next. Oke, di sini ada diagram dari penjumlahan. Jadi pertama di sini membaca input pertama ini adalah 1. 1 ini dia dari Q0, 1 ini dia loop dan dia ke right atau ke kanan. Nah, setelah ke kanan ini, karena simbolnya tambah, dia ngubah tambah ini jadi 1. Dan dia geser ke kanan. Nah, 1 lalu geser ke kanan. Yaitu ke Q1, state-nya Q1. Karena 1 ini masih di 1 berarti dia 1 loop dan geser ke kanan. Nah, ke kanan ini masih 1 lagi berarti ke kanan lagi. Nah, karena dia kosong, dia geser ke kiri. 1. Nah, jadi 1 ini kalau jadi Q2 dia hapus. Jadi 1 ini jadi kosong, lalu jadi ke final state. Jadi tadi kan input awalannya adalah 1 tambah 1 bilangan unary. Jadi hasilnya adalah 3 di sini hasil akhirnya. Lalu untuk pengurangan, jadi logikanya untuk pengurangan ini, dia loop 1 yang pertama ini sampai ketemu minus. Kalau sampai minus, lalu dia lakukan pencarian 1 sampai yang paling kanan. Kalau yang paling kanan sudah ketemu ini, dia geser ke kiri, lalu dia hapus 1 yang paling kanan. Kalau 1 paling kanan ini ada, dia loop terus ke kiri. Ke kiri sampai ketemu 1 yang paling kanan di yang sebelah kiri itu yang mau dihapus. Untuk ilustrasinya bisa seperti ini. Kita misalkan input 1111 main 11. Nah, di sini bisa dilihat pertama ada di 1. Lalu dia mencari ke sampai minus. Nah, minus ini dia cari 1 yang paling kanan. Lalu hapus 1 paling kanan ini. Terus dia mundur lagi sampai 1 yang ini. Yang paling kanan di sisi sebelah kiri. Lalu dia hapus. Lalu cari lagi 1 yang paling kanan. Nah, ini 1. Lalu hapus. Terus cari lagi 1 paling ujung. Nah, kalau sudah gini, ini kan udah paling ujung. Terus ini kan negatif. Negatif ini kita hapus. Jadi kosong. Jadi stringnya ini jadi 1 1. Sesuai tadi 1 1 1 1 main 1 1. Hasilnya 1 1. Ini ada contoh lain. 1 1 1 1 1 1 main 1 1 1. Hasilnya adalah 1 1 1. Oke, lanjutnya yang kedua ada fungsi. Jadi mesin Turing itu mengadakan urutan simbol pagar secara iteratif sehingga memenuhi aturan faktorial. Misalnya itu n sama dengan 3 menghasilkan 3 kali pagar atau 3 faktorial itu sama dengan 6. Untuk fungsi logika seperti AND atau OR, mesin membaca 2 input biner dan menghasilkan output sesuai aturan. Misalnya input 1_0 untuk N menghasilkan 0, sedangkan untuk OR menghasilkan 1. Next. Yang ketiga ada penguraian bahasa formal. Mesin Turing dapat memvalidasi string dalam bahasa formal seperti A pangkat N atau B pangkat N. Misalnya, untuk memeriksa string AA, ABBB underscore, mesin pertama-tama mencocokkan setiap simbol A dengan simbol B yang sesuai, menandai simbol yang telah diperiksa, dan memverifikasi hingga pita kosong. Jika jumlah A sama dengan B, string valid. Jika tidak, string ditolak. Mesin Turing juga dapat digunakan untuk memvalidasi pola kompleks seperti palindrom. Misalnya, input ABBA diperiksa dengan mencocokkan simbol di ujung pita secara bertahap. Lalu ada simulasi algoritma palindrom. Nah, jadi di sini ada Q0. Pertama, inputnya ini ada AB. Nah, jadi kalau misalkan A, jadi dia akan mencari A paling ujung. Kalau misalkan benar yang di paling ujung itu adalah A juga, A kecil, maka dia hapus ini, lalu balik ke awal sini. Jadi dia akan menghapus terus-menerus dari ujung kiri dan ujung kanannya. Lalu dicocokkan kalau A akan dicocokkan dengan A, dan jika B akan dicocokkan dengan B di sini.
Kalau sampai stringnya habis, maka dia akan ke final state. Logikanya secara sederhana seperti itu. Oke, ada contoh dan aplikasi CFG. Bahasa yang diterima kurang lebih seperti itu. Mesin Turing dapat dirancang untuk proses bahasa dengan langkah-langkah berikut. Menandai AAA, mesin memindai input dari kiri ke kanan untuk menemukan simbol AAA pertama. Mengganti simbol AAA dengan tanda khusus, misalnya XXX, untuk menandai bahwa simbol tersebut sudah diproses. Mencocokkan BBBB. Mesin bergerak ke kanan untuk menemukan simbol BBBB pertama yang belum diproses. Mengganti simbol BBBB dengan tanda khusus, misalnya YYYY. Kembali ke awal, mesin kembali ke kiri untuk memulai proses dengan simbol AAA berikutnya. Yang keempat, validasi akhir. Setelah semua simbol AAA dan BBBB telah diproses, tandanya semua AAA menjadi XXX dan BBB menjadi YYY. Mesin memeriksa tab jika tidak ada simbol selain XXX dan YYY, input diterima atau yes. Jika ada simbol yang tidak sesuai, maka input ditolak atau di-reject. Next. Nah, berikut ini ada salah satu contoh mesin Turing untuk menerima A pangkat N, B pangkat N. Ya, bisa dilihat di sini dari Q0 ini dia initial state-nya. Lalu jika dia A, pasti dia ke Q1, lalu dia akan mencari sampai string paling akhir. Nah, kalau string paling akhirnya itu B, maka dia lanjut kembali ke Q0 paling awal tadi. Kan A-nya ini pertama sudah dijadiin X. Lalu dia ngeloop terus sampai paling akhirnya itu Y. Sebagai contoh di sini, misalkan mencari AAA, BBB. Nah, jadi dia A pertama ini diubah jadi X. Lalu dia lanjut terus, paling akhir ini jadi Y. Lalu dia nyari A, diubah jadi X, lalu B paling kanan, A paling kiri, lalu B lanjut, jadi Y. Y paling akhir ini kan sudah ke final state, berarti dia bisa menerima AAA BBB. Kalau misalkan AA BBB, nah dia di posisi paling akhirnya ini B, berarti dia ditolak. Oke, selanjutnya ada contoh dan aplikasi CSAL. Bahasa yang akan diterima kurang lebih L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N. Dengan N lebih dari sama dengan 1. Strategi mesin Turing. Mencocokkan simbol satu persatu, mesin Turing akan mengganti simbol AAA pertama dengan simbol khusus, misalnya XXX, bergerak ke kanan untuk menemukan BBB pertama yang belum diproses, menggantinya dengan YYY. Lanjut ke kanan lagi untuk menemukan CCC pertama, lalu menggantinya, misal dengan ZZZZ. Kembali ke kiri untuk memulai proses dengan simbol AAA berikutnya. Yang kedua, validasi akhir. Setelah semua simbol AAA, BBB, dan CCC telah diganti mesin Turing, memeriksa apakah semua simbol telah diproses menjadi XXX, YY, dan ZZZ. Jika demikian, input diterima. Nah, selanjutnya ada untuk implementasi mesin Turing. Jadi pertama ini ada mendefinisikan initial state, final state, tape-nya awalnya kosong ini, B yang dinyatakan dengan B, yaitu head position pertama 0. Berarti input ini jadi dari input awal. Misalkan tadi ada 11 tambah 1 atau AABBB ini, dia dikelola. Jadi tape-nya ini pertama list input ini, lalu ditambah dengan posisi kosong di belakang, dan posisi head-nya jadi 0. Untuk move ini dia menggeser head position. Jadi kalau di kanan jadi head position-nya ditambah, dan kalau di paling kanan dia nambah break, kalau di paling kiri dia mentok ke 0. Untuk read ini dia membaca sesuai posisi head position-nya. Untuk write dia cuma menulis di head position. Lalu untuk run ini adalah algoritma pembacaan di Turing Machine ini. Jadi while true ini kondisinya
current karakter ini self read, jadi dia membaca read karakter saat ini, dan dia mendeteksi kalau self state current karakter berarti kalau misalkan ada transisinya, kalau nggak ada transisi atau state-nya ini jadi final state, jadi dia break. Lalu dia definisikan transisi selanjutnya ini pakai self state current karakter ini. Lalu yang di posisi head saat ini di write dengan new karakter yang dari hasil transisi itu. Lalu move ke direction-nya, entah kanan atau kiri, sesuai yang ini. Bisa kiri atau kanan. Lalu self state-nya yaitu diubah ke new state. Yaitu tadi state misalkan Q0 ke Q1. Lalu ini untuk mengecek apakah dia sudah berhasil nyampai final state atau belum. Kalau menyampai berarti dia return true. Get tab ini dari dia kan sebelumnya tab ini array of character. Jadi dia di joinin biar jadi string dan menghilangkan B ini, yaitu karakter kosong dihilangkan. Nah, ini tadi struktur datanya ini untuk bitanya itu array of character dan transisi ini menggunakan map seperti ini. Jadi dia map yang transisi, misalkan Q0 dan input saat ini 1, berarti dia geser ke Q0, lalu pita ke posisi saat ini diubah jadi 1 dan geser ke kanan. Ini misalkan untuk penjumlahan tadi. Mengimplementasikan penjumlahan 1, 1, 1 plus 1, 1 ini di write input tadi supaya jadi pita, lalu dijalankan transisinya. Hasilnya jadi 1, 1, 1 tambah 1, 1. Lalu untuk contoh lainnya bisa dilihat di sini. Ini untuk penjumlahan, ini pengurangan, dan ini untuk pengecekan palindrom. Bisa di run di sini. Di sini juga sudah ada transisi pitanya. Di sini bisa dilihat kalau 111 tambah 11 ini dia saat posisi tambah ini berubah jadi 1. Lalu 1 yang paling akhir ini diubah jadi karakter kosong. Jadi otomatis dia 5 karakter. Begitu juga untuk yang pengurangan. Dia mengurangi yang paling akhir ini dihapus-hapus sampai sisa ini. Outputnya 11 tadi. ABA ini outputnya Y. Dia berarti dia benar kalau palindrom. Oke, lanjutnya ada kesimpulan. Jadi pentingnya mesin Turing dalam teori komputasi adalah model komputasi dasar yang menggambarkan cara komputasi dilakukan secara algoritmik. Ini membantu memahami Turing completeness, mengidentifikasi batasan dalam komputasi, dan menjelaskan masalah halting yang tidak dapat diselesaikan oleh algoritma. Implikasi dan aplikasi di dunia nyata. Mesin Turing menjadi dasar bagi pengembangan kompleksitas komputasi, algoritma, dan kriptografi. Prinsip ini digunakan dalam pengolahan data, kecerdasan buatan, dan desain sistem keamanan komputer. Masa depan penelitian mesin Turing. Penelitian masa depan akan berfokus pada komputasi kuantum, komputasi neuromorfik, dan komputasi dengan sumber daya terbatas. Ini dapat membuka cara baru dalam menyelesaikan masalah yang lebih efisien dan mendalam. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.